Enggak jadi ya. Itu bawah sadar. Oh. Anyangan-anyangan ditaleni ini ya. Sugesti itu. Nah, sugesti itu masuknya bawah sadar. Ada hipnoterapi, hipnosis, itu permainan-permainan bawah sadar. Permainan bawah sadar. Dulu Pak, saya itu SMP. Ya namanya anak masih remaja nih. Itu seneng ya bosone gitu-gitu. Bosone kebal gitu. Nah, dan teman tuh ngajak ada seorang apa namanya ya guru lah, guru tapi guru ngajari sing ngono-ngono kuwi ya. Saya puasa waktu itu Pak, puasa 3 hari 3 malam. Hari terakhir suruh baca Al-Fatihah 1000 kali. Buka puasa itu mulai Senin puasa, buka puasa Pak setelah sholat Jumat. Nah, nanti setelah Jumat itu saya akan ada khotam yang akan mengikuti saya dan akan kebal karena sugesti guru saya itu masuk ke bawah sadar saya. Nanti kalau kamu dibacok itu nggak apa-apa. Sebenarnya yang dibacok itu bukan kamu, itu khotam kamu yang dibacok. Oh gitu. Itu apa? Melekat masuk. Tapi kamu bisa mencapai ini kalau kamu sudah kalau kamu puasa. Oh, saya puasa. Ternyata puasa itu menguatkan bawah sadar saya kalau ada khotam yang mengikuti saya. Saya coba Pak. Ya kembali Pak. Wah seneng namanya anak remaja ya. Remaja pameri atau kanca-kancane. Ya enggak apa-apa. Dulu silet tatra, kalau gulu atosen. Silet gul itu kan silet tatra itu ya dikunyah-kunyah gitu. Juga apa-apa itu Pak sini Pak. Karena bawah sadar saya itu bekerja bahwa yang mengunyah itu bukan saya, mengunyah itu khodam saya gitu. Jadi enggak apa-apa. Wah ini kerja bawah sadar itu sampai segitu gitu loh Pak. Cuma kalau caranya saya salah, saya lebih percaya kepada khodam, ini yang bahaya. Nah ini ya. Yang apa? Yang saya alami waktu itu dan beberapa pernah dirajah Pak, dirajah di apa? Di mana? Oh dirajah. Maksudnya di apa? Susuk itu loh Pak. Susuk. Wah, susuk ganteng lah susuk. Susuk ganteng ya kuat terus. Enggak susuk biar apa namanya kuat. Inilah saya ini kan seneng gitu. Kuat. Ya merasa diri jadi percaya diri gitu. Wah, aku paling juara paling. Sopo sing wani padu karo aku ayo. Oh, gitu-gitu akhirnya gitu. Musuh. Wah, karena ya susuknya bayarnya mahal waktu itu. Susuk emas, enggak tahu emasnya dimasukkan tenan apa cuma sulapan saya enggak tahu waktu itu. Yang penting ini emasnya ini ya susuk. Dimasukkan gitu. Ini kan ya enggak ada gitu. Terus nubuk ya apa ya wis. Terus pakai gotri itu Pak. Setelah pikir-pikir, hanya gotri ya, rebu weteng ya tetep melurut ya. Gitu Pak. Itu kayunya besinya besi yang brocel gitu ya perut bahaya. Gotri ya enggak apa-apa. Nah itu. Tapi membuat saya yakin sehingga apa? Hal-hal yang di luar nalar itu terjadi gitu Pak. Bekerja itu pekerja bawah sadar namanya Pak. Ini anugerah Allah Pak. Bawah sadar ini anugerah Allah SWT. Yang selama ini jarang yang berbicara bahwa alam bawah sadar itu anugerah Allah gitu. Biasanya kodam ya. Nah, ini kodam ya ini. Nah,
Sebenarnya kalau kita luruskan kekuatan bawah sadar ini, ya, kalau kita lihat kekuatan bawah sadar ini akan menimbulkan kegaiban juga, gitu Pak. Ya, tapi sifatnya itu lebih bersifat maunah atau pertolongan. Ya, kalau karomah kan beliau-beliau para waliullah ya Pak. Kalau kita yang biasa-biasa ini ya maunah. Hal yang gaib yang tidak bisa terjadi tapi terjadi Pak. Nah, tapi memang agak berbeda Pak. Agak berbeda dengan yang mengaktifasi itu dengan khodam. Sebenarnya pada prinsipnya bahwa alam bawah sadar itu bekerja ketika ada namanya anchor Pak. Atau anchor itu jangkar. Jangkar itu pemicunya. Nah, pemicu itu bisa berupa mantra. Sun matek ajiku nopo. Tentunya. Sun matek ajiku. Itu bisa teraktivasi. Kalau sugesti yang tertanam itu sudah ada. Nah, ternyata Bapak Ibu bahwa dikir-dikir yang kita lakukan itu sebenarnya mantra juga, menjadi anchor juga, gitu loh. Menjadi satu pemicu aktifnya alam bawah sadar kita, dikir-dikir kita ini. Ya, cuma ini berbeda kalau yang dikir-dikir ini kita murni ke Allah. Nah, murni ke Allah, bukan menginginkan sesuatu, ini syaratnya. Kalau yang khodam-khodam tadi itu ada keinginan, memang saya pengen kebal, dibaca mantranya kebal. Atau khodamnya itu ada di cincin ini Pak. Saya pakai, klek ini kan mengengker, tek jadi kebal. Ketika ini dilepas jadi nggak kebal. Karena anchornya ini bisa kebal kalau dipakai. Ini anchor. Ketergantungan ya. Ya? Ketergantungan jadinya. Iya. Dasar. Karena dia lebih percaya ini kan, dia percaya ini. Walaupun dia juga percaya Allah gitu. Anchor. Misalnya berkat ini dan Allah, nah itu dua. Artinya mensekutukan. Syirik. Nah ini yang bahaya. Ada yang hanya percaya ini tidak percaya Allah ya ada. Betul. Tapi ada yang percaya ini juga percaya Allah, dan itu menduakan namanya. Nah ini yang bahaya meskipun muncul kegaiban gitu loh Pak. Karena memang Allah memberikan potensi alam bawah sadar ini tadi. Bapak Ibu kalau baca tentang subconscious mind, wow itu luar biasa. Orang-orang kafir sana itu ya dia menteorikan bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terjadi, gitu kan, pernah dengar ya Pak? Iya. Ya kan? Positive thinking. Gitu. Terus kemudian X apalagi law of attraction, ya dong? Wah, visualisasi apa yang kita visualisasikan akan terjadi, gitu. Misalnya kita ingin mobil apa namanya? Cilia ya sekarang. Agia. Sebagai mobil Agia, bayang-bayang ke Agia. Setiap pagi membayangkan Agia, Nah, itu dia lebih mengandalkan pikirannya daripada Allah. Nah, itu memang diformulasikan Pak. Formulasikan oleh orang-orang sana dan ternyata tidak terbukti. Nah itu loh Pak masalahnya Pak. Law of attraction itu apa terbukti? Enggak terbukti. Tapi kita sudah terkesima dengan teori yang sudah mereka buat, padahal nggak terbukti Pak. Bukan bohong, mereka juga nggak bohong, mereka juga bikin teori itu dengan yakinnya tapi juga tidak bisa membuktikan. Yang dibuktikan itu orang-orang sebelum dia. Misalnya ini dulu miskin kemudian kaya gitu kan. Nah si orang ini itu
Dia tidak teori law of attraction, kemudian diwawancarai, apa yang membuat Anda kaya? Oh, karena saya setiap hari itu saya memikirkan, terpikirkan sebenarnya. Dia juga nggak memikirkan, nggak ada teorinya Pak. Belum ada teorinya. Oh, berarti ini teori. Tapi si penulis itu sendiri itu tidak bisa membuktikan kalau itu benar. Sekarang ginilah, gampang-gampangannya gini aja. Ada 3 orang nyalon lurah misalnya. nah wih, Ya, Nah, nyalon apa? halamannya tentang senggain. Misalnya nyalon lurah, kalau tiga-tiganya pakai teori law of attraction semua. Setiap hari membayangkan, setiap hari terpilih lurah, membayangkan jadi lurah. Tiga-tiganya menggunakan teori itu. Apa ya tiga-tiganya jadi lurah semua, Pak? Hah? ya tukaran. Ya enggak dong, Pak. Mesti salah satu. Ini lurah bengi, lurah apa? Nah, itu tidak terjadi. Law of attraction itu hanya menang di teorinya aja, Pak. Berpikir positif itu hanya menang di teori, kenyataannya nggak akan terjadi. Kalau jenengan coba berpikir positif, dites saja nanti seminggu ini berpikir tentang apa, pengen apa, kemudian membayangkan itu datang. Coba seminggu datang nggak? Stres akhirnya. Yang datang. Ngulang. Kalian terbawa mimpi, Pak. Ya mimpi. Wong jenenge wong pengen ya betulnya ning mimpi ya Pak. Mimpi ono senia numpak senia. Walah tangi turu Gak ada mimpi.